Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Rajapola, yang terhormat Ketua RT dan RW Rajapola, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Program Studi Keperawatan Komunitas Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Tak lupa, sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Riana Madania dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang infeksi saluran pernapasan akut atau disebut ISPA. Tema ini saya angkat dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang ISPA. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan penyuluhan ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah ada yang tahu tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA? Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian, yaitu infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru, yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan. Di sini ada 3 istilah, yaitu yang pertama ada infeksi, yang kedua ada saluran pernapasan, yang ketiga ada juga akut. Mungkin biar lebih paham, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada infeksi. Apa itu infeksi? Infeksi yaitu masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Untuk yang kedua yaitu maksud dari saluran pernapasan, organ yang mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ adneksanya. ISPA juga mencakup saluran pernapasan atas, pernapasan bawah, termasuk jaringan paru-paru, dan organ adneksanya saluran pernapasan. Untuk maksud dari akut yaitu infeksi yang berlangsung sampai 14 hari. Nah, di sini ada penyebab. ISPA dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, diantaranya virus, bakteri, jamur. Namun, ISPA bagian atas disebabkan oleh virus. Nah, untuk ISPA bagian bawah disebabkan oleh bakteri. Untuk selanjutnya yaitu patofisiologi. Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernapasan
menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran napas bergerak ke atas mendorong virus ke arah faring atau dengan suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring. Jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Saluran pernapasan iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering. Kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernapasan terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi normal. Rangsangan cairan berlebihan tersebut menimbulkan gejala batuk, sehingga pada awal gejala ISPA paling menonjol adalah batuk. Adanya infeksi virus merupakan predisposisi terjadi infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi virus tersebut terjadi kerusakan mekanisme mukosialiaris yang merupakan mekanisme perlindungan pada saluran pernapasan terhadap infeksi bakteri, sehingga memudahkan bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada saluran pernapasan atas seperti Streptococcus menyerang mukosa yang rusak tersebut. Nah, untuk bakteri ini menyebabkan sekresi mukus bertambah banyak dan dapat menyumbat saluran napas sehingga timbul sesak napas dan juga menyebabkan batuk yang produktif. Infeksi bakteri ini dipermudah dengan adanya faktor-faktor seperti kedinginan dan malnutrisi. Nah, di sini ada 4 tahap perjalanan klinis ISPA. Yang pertama yaitu ada tahap prepatogenesis. Tahap ini penyebab telah ada, tetapi penderita belum menunjukkan reaksi apa-apa. Untuk yang kedua yaitu tahap inkubasi. Virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah, apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan tubuh sebelumnya memang sudah rendah. Untuk yang ketiga yaitu tahap dini penyakit. Dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam, dan juga batuk. Yang keempat, tahap lanjut penyakit. Dapat sembuh sempurna, sembuh dengan telektasis, menjadi kronis, dan dapat meninggal akibat pneumonia. Di sini ada yang selanjutnya faktor resiko ISPA. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, pencemaran udara dalam rumah. Yang pertama yaitu pencemaran udara dalam rumah. Asap hasil pembakaran bahan bakar dan asap rokok dengan konsentrasi tinggi di sini dapat merusak mekanisme pertahanan paru-paru sehingga menimbulkan ISPA. Karena bayi dan balita atau anak lebih lama berada di rumah bersama ibunya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk yang kedua yaitu ventilasi rumah, faktor lingkungannya. Fungsi ventilasi adalah untuk mensuplai udara bersih, yaitu udara yang mengandung kadar oksigen yang maksimal bagi pernafasan. Nah, selain itu juga ventilasi rumah untuk membebaskan udara ruangan dari bau-bau, debu, dan zat pencemaran lainnya. Untuk yang kedua yaitu ada faktor individu anak. Untuk yang pertama, berat badan lahir. Karena pembentukan zat kekebalan tubuh kurang sempurna sehingga rentan terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit pernapasan lainnya. Untuk yang kedua yaitu dari faktor individu anak, kebutuhan gizi. Anak-anak yang gizi buruk sering mengalami pneumonia. Di samping itu adanya hubungan antara gizi buruk dan terjadinya campak dan infeksi virus berat lainnya, serta dapat menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi. Selain itu juga untuk yang ketiga yaitu status imunisasi. Bayi dan balita yang mempunyai status imunisasi lengkap bila menderita ISPA dapat diharapkan perkembangan penyakitnya tidak akan menjadi lebih berat. Untuk faktornya yang ketiga yaitu faktor perilaku. Dalam penanganan ISPA, tingkat keluarga dapat digolongkan menjadi tiga kategori ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk yang pertama yaitu perawatan penunjang oleh ibu, tindakan segera, dan pengamatan tentang perkembangan balita. Dan juga pencarian pertolongan pada pelayanan kesehatan. Untuk manifestasi klinis, ISPA itu ada ISPA ringan dan juga ISPA sedang.
Untuk ISPA ringan, batuk, serak bila berbicara, pilek dan keluar lendir dari hidung, dan juga panas atau demam, suhu lebih dari 37 derajat Celcius. Untuk ISPA sedang yaitu pernapasan cepat. Untuk komplikasi ISPA yang pertama yaitu ada otitis media akut, yang kedua pneumonia, yang ketiga epistaksis, yang keempat konjungtivitis, dan yang kelima faringitis. Untuk pencegahan ISPA, yang pertama yaitu menjaga kesehatan gizi. Untuk menjaga kesehatan gizi, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Serta istirahat yang cukup, kesemuanya itu akan menjaga badan tetap sehat. Untuk yang kedua yaitu imunisasi. Imunisasi dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh supaya tidak mudah terserang berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Untuk yang ketiga yaitu menjaga kebersihan, membuat ventilasi rumah udara yang baik agar si udara dapur atau asap yang ada di rumah itu keluar. Hal tersebut dapat mencegah seseorang menghirup asap yang bisa menyebabkan terkena penyakit ISPA. Yang keempat yaitu mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Di sini infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang ditularkan oleh seseorang yang telah terjangkit penyakit ini melalui udara yang tercemar dan masuk ke dalam tubuh. Bibit penyakit ini biasanya berupa virus atau bakteri di udara yang umumnya berbentuk aerosol atau suspensi yang melayang di udara. Adapun bentuk aerosol yakni droplet, nuklei, atau sisa dari sekresi saluran pernapasan yang dikeluarkan dari tubuh secara droplet dan melayang di udara. Yang kedua yaitu duel atau campuran antara bibit penyakit. Untuk penata laksanaannya, yang pertama yaitu ada pemeriksaan. Maksudnya di sini pemeriksaan memperoleh informasi tentang penyakit anak dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibunya, melihat dan mendengarkan anak. Hal ini penting agar selama pemeriksaan anak tidak menangis. Bila menangis juga akan meningkatkan frekuensi nafas. Untuk ini diusahakan agar anak tetap dipangku oleh ibunya. Menghitung napas dapat dilakukan tanpa membuka baju anak. Bila baju anak tebal, mungkin perlu membuka sedikit untuk melihat gerakan dada. Untuk melihat tarikan dada bagian bawah, baju anak harus dibuka sedikit. Yang kedua yaitu klasifikasi. ISPA program pemberantasan atau pemberantasan ISPA, P2 ISPA mengklasifikasi ISPA sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pneumonia berat ditandai secara klinis oleh adanya tarikan dinding dada ke dalam atau chest indrawing. Yang kedua pneumonia ditandai secara klinis oleh adanya napas cepat. Yang ketiga yaitu bukan pneumonia, ditandai secara klinis oleh batuk pilek, bisa disertai demam tanpa tarikan dinding dada ke dalam, tanpa napas cepat, atau rhinofaringitis, faringitis, dan tonsilitis tergolong bukan pneumonia. Yang selanjutnya yaitu pengobatan. Oh iya, sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke. Sudah mengerti semuanya ibu-ibu? Nah, lanjutkan ya. Untuk penata laksanaan yang ketiga yaitu pengobatan. Pneumonia berat dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik parenteral, dan juga oksigen. Untuk pneumonia ringan yaitu diberi obat antibiotik
kotrimoksasol peroral. Bila penderita tidak mungkin diberi kotrimoksasol atau ternyata dengan pemberian kotrimoksasol keadaan penderita menetap, dapat dipakai obat antibiotik pengganti yaitu ampicillin, amoxicillin, atau penicillin prokain. Bukan pneumonia, tanpa pemberian obat antibiotik diberikan perawatan di rumah. Untuk batuk dapat digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk yang lain tidak mengandung zat yang merugikan seperti kodein, dextromethorphan, dan antihistamin. Bila demam diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol. Penderita dengan gejala batuk pilek bila pada pemeriksaan tenggorokan didapat adanya bercak nanah, eksudat, disertai pembesaran kelenjar getah bening di leher. Dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman Streptococcus dan harus diberi antibiotik penisilin selama 10 hari. Untuk penata laksanaannya yang keempat yaitu perawatan di rumah. Untuk mengatasi panas atau demam untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, demam diatasi dengan memberikan paracetamol atau dengan kompres. Bayi di bawah 2 bulan dengan demam harus segera dirujuk. Paracetamol diberikan 4 kali tiap 6 jam untuk waktu 2 hari. Cara pemberiannya, tablet dibagi sesuai dengan dosisnya, kemudian digerus dan diminumkan. Untuk memberikan kompres dengan menggunakan kain bersih, celupkan pada air atau tidak perlu. Untuk yang kedua yaitu mengatasi batuk dianjurkan memberi obat batuk yang aman yaitu ramuan tradisional yaitu jeruk nipis setengah sendok. Lalu dicampur dengan kecap atau madu setengah sendok teh juga, diberikan 3 kali sehari. Untuk yang selanjutnya berikan makanan yang cukup gizi, sedikit-sedikit tetapi berulang-ulang, yaitu lebih sering dari biasanya, lebih-lebih jika muntah. Pemberian ASI pada bayi juga yang menyusui tetap diteruskan. Untuk pemberian minuman usahakan pemberian cairan atau air putih, air buah, dan sebagainya. Lebih banyak dari biasanya juga. Ini akan membantu mengencerkan dahak si anak, kekurangan cairan akan menambah parah sakit yang diderita. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada peserta penyuluhan. Jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangannya. Sebelum kita menutup acara ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi hingga berakhirnya acara penyuluhan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan selama acara berlangsung, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyuluhan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.